pemerintah kota untuk tahun kemarin ya berkabar defisit anggaran ya. Tapi untuk tahun 2025 ini kayaknya ada kabar baik terkait dengan pajak kendaraan bermotor. Gimana Abak menurut Abak ya? Ya, karena di pemerintahan Cak Erik dan Cak Armuji ini pemerintah Kota Surabaya secara masif membangun untuk penanggulangan banjir, baik juga paving, saluran, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya sampai membangun rumah sakit karena sementara ini rumah sakit Suwandi juga overload, rumah sakit Bakti Dharma Husada juga overload, dan membangun rumah sakit di wilayah Surabaya Timur itu juga salah satu alternatif agar warga kota Surabaya yang sebelah timur juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup baik, karena pelayanan kesehatan di kota Surabaya ini hanya menunjukkan KK atau KTP Surabaya saja, walaupun tidak punya kartu BPJS, walaupun punya kartu BPJS menunggak, walaupun punya kartu BPJS nonaktif, itu dilayani dengan baik dan gratis. Maka kalau adanya defisit saat ini, jangan khawatir, para kontraktor yang saat ini masih dibayar sebagian, karena selama ini kami masih percaya bahwa di pemerintahan di kota Surabaya ini tidak pernah menunggak untuk pembayaran-pembayaran yang dikerjakan oleh para pengusaha maupun kontraktor. Apakah itu dipicu oleh kekurangan PAD karena ada COVID dan lain-lain? Ya, kalau itu ya memang salah satunya tidak bisa segera pulih setelah adanya pandemi COVID-19. Dan itu pemulihannya tidak secara instan seperti sebelum COVID. Dan ini juga adanya perekonomian global juga sama. Jadi tidak sebaik seperti tahun-tahun sebelum pandemi COVID, apalagi juga ada perang di Ukraina, perang di Timur Tengah. Tetapi saat ini juga ada kabar yang sangat baik, yaitu pemerintah Kota Surabaya akan mendapat bagian 66% dari pajak kendaraan bermotor untuk plat L atau warga Kota Surabaya. Oleh karena itu, warga Kota Surabaya nanti juga dapat membayar pajak kendaraan bermotor atau bea balik nama sampai di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan setiap RW. Dan di STNK itu sudah tertera 66% dari yang dibayarkan tadi, tapi di lain jasa raharja. Itu 66% itu masuk nanti ke PAD. Jadi 66% bagian dari pemerintah kota dari pajak kendaraan bermotor nanti itu masuk ke pendapatan asli daerah atau pajak kendaraan bermotor pembagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya tidak sebesar itu. Nah, kenapa bisa kalau sebelumnya nggak diberikan kok baru sekarang diberikan ya? Ya karena ini perjuangan kita semua, perjuangan kota kabupaten. Karena selama ini kota Surabaya sudah luar biasa walaupun bukan kewenangannya. Contoh, Jalan Dr. Insinyur Soekarno yang dahulu disebut Jalan Mer itu dahulu adalah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tapi yang membebaskan tanah sampai yang membangun itu juga pemerintah kota Surabaya. Berikutnya juga untuk frontage road yang di Jalan Ayani. Itu juga sejak era Pak Bambang TH, Bu Risma, dan sampai Cak Erik, Cak Armuji ini juga itu yang membangun pemerintah kota Surabaya sampai bisa lebar dan bisa digunakan oleh seluruh warga kota Surabaya maupun luar kota. Walaupun bukan kewenangannya, tapi untuk warga masyarakat kita pun membangun jalan-jalan maupun saluran untuk kepentingan warga masyarakat. Iya Pak, kira-kira nanti nilainya dari 66% itu sampai berapa miliar apa T? Ya, nilainya pasti nanti luar biasa. Ya,
Karena kalau kita lihat pajak kendaraan bermotor ini juga menjadikan primadona warga masyarakat untuk bisa menikmati pembangunan ini. Karena pengawasan untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor itu semua mengawasi, kan di plat nomor itu ada bulan tahunnya yang mengawasi mulai polisi lalu lintas, ada dinas perhubungan, ada satuan polisi Pamung Praja, dan semuanya. Dan masyarakat lebih banyak taat membayar pajak kendaraan bermotor. Oke, makasih dapat.